apapun pilihan liburan kamu, mau di rumah atau mau keluar rumah. Tapi kalau momen liburan lu kemana aja gitu? Maksudnya seumur hidup lu nih, liburan paling berkesan lu kemana? Liburan paling berkesan buat gue apa buat pas gue jadi seorang Ya terserah. ayah? Oh sudah sebagai seorang ayah, pas sudah dia sama si anak-anak, ABG segala macam. Ya liburan menyenangkan tuh ketika kita bisa yang pasti bersama keluarga ya. Kalau gue tuh senengnya tuh ngumpul rame-rame. Jadi misalnya kayak kemarin camping, ada beberapa keluarga gitu rame, gue seneng. Gue pribadi, karena akhirnya bisa kumpul juga nih anak-anak yang lain dengan anak yang lain, akhirnya main gitu. Dalam momen waktu pas gue jadi anak kecil juga, waktu pas diajak bokap gue seneng kalau rame-rame gitu, misalnya ke satu keluarga. Nanti kalau di Sunda tuh akhirnya ngariung rame gitu. Gue lebih seneng tuh yang rame gitu, bukan yang cuma sama satu keluarga gue terus gitu. Agak kurang seneng gue seneng yang rame gitu. Momennya tuh kayak dapat aja momen kebersamaannya. Ini yang sekarang udah hilang juga, yang gue kangen banget nih kalau ngomong masalah liburan berkesan itu. Dulu di gang gue di Gunung Bromo tuh, Bromo 11, sebelum sehetik ini ya, sebelum ada Gunung 11 A, B, C, D, sebelum ada itu tuh, masih Gunung 11 doang tuh. Itu enak, apa nggak? Kita janjian gitu, besok kita liburan yuk, kemana? Bedugul gitu. Ada yang, wah nggak ada yang punya mobil, nyewa bis. Tapi cuma satu gang doang nih. Tuh beras. Padahal kita tiap hari main sama mereka juga, tapi situasinya beda gitu. Itu setuju lu? Itu kan gue gak spend money. Intinya kan berarti bukan karena itu, karena lu mau ngeluarin duit. Sekarang tuh lebih gue ngerasa momen-momen tuh hilang gitu, maksud gue. Tapi sebenarnya balik lagi, mau nanti di rumah mau nanti keluar, cara kan pilihan masing-masing orang. Intinya kita harus menikmati pilihan itu. Nah, kalau misalnya di rumah ya sudah. Kayak misalnya sekarang ini nih, kalau gue sih misalnya kayak gini nih. Gue sebelum pergi nih, gue bisa sehari 2 hari ngelihat ada apa misalnya di Instagram atau sosial media, rame enggak? Kalau gue lihat rame, gue akan batalkan, gue cari tempat lain. Karena apa? Karena bisa jadi habis waktunya di jalan. Ya kan? Mungkin di awal mencoba untuk menikmati, tapi akhirnya jadinya malah bete ya. Malah capek di jalan. Nah, sekarang pun kayak gue lebaran, gue udah nggak habis pas sebelum lebaran pulang nggak. Jadi gue melihat nih, ternyata setelah gue cek selama ini lebaran itu harga naik, toko banyak tutup, ya kan? Di tempat-tempat wisata rame banget. Yang terjadi capek di jalan, gue nggak bisa menikmati, kesini nggak bisa, kesana nggak bisa. Kalau lu berapa H plus berapa biasa pulang? Nah sekarang gue ngikutin habis lebaran, gue ngikutin hari libur anak gue. Tapi sebelumnya, misalnya hari habis lebaran nih, misalnya tanggal 15 libur lebaran. Enggak, habis libur lebaran nih. Gue nggak pulang lebaran. Oh, lebarannya lu nggak pulang? Gue nggak pulang lebaran. Pas anak-anak libur sekolah baru lu pulang? Belum, gue sebelumnya. Pun pulang lu? Loh, misalnya nih libur anak sekolah tanggal 15. Ya kan udah habis lebaran nih, libur. Jadi gue tahu, libur anak sekolah tanggal 15. Tanggal 10 lu pulang? Enggak, sebelumnya. Bisa jadi gue tanggal 1 atau tanggal 10 gue pulang. Terus? Jadi gue dapat lu bolos dong? Biasanya sebelum liburan, setelah ujian. Jadi setelah ujian kelar, biasanya tuh nggak ada kegiatan anak-anak masuk tuh cuma formalitas aja. Itulah gue pulang. Jadi gue di jalan enak, liburan dapet. Nanti ketika pengen suasana libur yang hektik nih, dapat juga. Tapi gue udah pernah menikmati yang sebelumnya. Nah strategi di situ. Tapi gue sih pengennya di sini gue ngasih tahu tuh, liburan itu nggak mesti lu harus punya duit gitu, ya nggak? Setuju nggak? Liburan itu nggak mesti lu harus punya duit baru lu bilang itu namanya liburan, nggak. Menurut gue liburan itu adalah ketika lu momennya itu lu sama orang-orang yang lu sayangin, lu orang-orang sama orang yang lu cintai gitu, lu bisa pergi bareng, bisa menikmati suatu tempat bersama-sama. Nah itu menurut gue udah liburan banget itu lo Gir. Karena banyak yang bilang, aduh gue nggak bisa liburan, gue di rumah aja dah. Nah justru yang kayak gitu-gitu tuh yang menurut gue ngapain sih? Justru di rumah itu
bisa jadi liburan juga buat lu sama anak-anak lu gitu, nggak mesti ngeluarin duit. Tapi ada loh orang yang senang liburannya sendiri itu ada. Mengasingkan diri itu ada. Gua Gue heran sama dia nih. Gue kan ada waktu pas dulu pandemi ya. Gue tuh heran, waktu pas pandemi itu kan hotel murah, staycation dong. Yang namanya staycation, kalau gue menikmati hotel, jadi gue keliling sana keliling sini, gue cek foto-foto gitu kan. Si Esa ini bukan orang tipe kayak gitu, dia tidur. Gue bilang kalau tidur di rumah aja. nggak gini, fasilitas hotel itu gue di rumah gue ada semua. Dari mana? Cuman kasur, TV, dan AC kamar mandinya itu yang nggak ada di rumah gue, Gir. Gue nikmatin itu aja gue udah terpukau banget gitu. Iya kan bener kan? Nggak, maksudnya gue lebih nggak mau capek gue. Liburan tuh menurut gue ya liburan, gue nggak mau capek. Tapi setuju nggak lo? Biasanya gini nih, Jumat, Sabtu, Minggu kita liburan nih. Kita pulang liburan nih misalnya, anggaplah dari hotel ya, sampai rumah capek. Padahal di hotel tuh cuma tidur-tiduran doang. Nah makanya gue makanya ngurangin itu, Gir. Kenapa ya setiap kita habis liburan tuh kayak capek banget? Apa lu adrenalin lu, terus apa lu ngeliat kehidupan nyata lu ya? Ya, cucian numpuk. Tapi ya nikmatilah liburan teman-teman ya. Lu sesibuk apapun kegiatan lu harus refreshing. Bener-bener kalau kata anak sekarang healing lah. Healing pun menurut gua nggak perlu biaya yang banyak. Ya mungkin ada beberapa temen gua yang healingnya dia ke tempat ibadah, ada gitu. Ada temen gua, beberapa temen gua dia healingnya ke tempat ibadah aja gitu, refreshing ke tempat ibadah, lebih men-charge dirinya ke tempat ibadah, ada juga. Ada. Ya intinya liburan lu jangan nggak mungkin sama dengan liburannya tetangga lu. Betul. Jadi ketika tetangga lu liburan kemana, teman lu liburan kemana, lu jangan nyinyir. Iya nggak? Justru tapi itu yang bikin orang tambah stres lagi ya nggak? Iya. Ini kan tetangga kesini masuk, kita nggak bisa, jangan. Lu tuh ada porsi masing-masing. Tapi lu ini nggak, maksudnya nggak harus selalu di rumah juga kan? Lu pasti pernah pergi ke suatu tempat kan? Ya kalau gue sekarang sih lebih ke tempat-tempat yang anak gue bisa menyalurkan energinya, kayak playground, terus taman-taman. Pasar Gadung aja kadang. Takutnya anak gue malah kerja di situ, Ya angkat kan? barang. Ini kita tersalurkan, duit dapet. Biasanya lu kalau liburan nih, lu tipe yang merencanakan jauh-jauh hari apa enggak? Apa langsung? Dan gue nggak ada di situ. Gue ada tipe-tipe yang diajak. Oh. Lu kapan sih gue kira pernah rencanain liburan, coba kapan? Kalau nggak lu yang ngajakin? Iya, kenapa sih? Karena di otak gue tuh liburan terus. Sesekali tuh gue pengen gitu bisa diajak tiba-tiba SAWA, Gir, kesini yuk gitu. Nggak pernah, gue baru sadar. Gue baru pulang dari Kediri kemarin ya. Otak gue tuh nggak otak gue apa? Gue dari Kediri, gue tembus, gue jalan masuk lewat tolnya Kediri tuh, aduh gue lupa namanya, Kertosono. Lewat Semampir, Kertosono tembus, gue tembus tol terus tuh. Gue istirahat ke Utama Raya, Teramai istirahat sebentar, tidur bentar, mandi-mandi, gue berangkat ke Tapang, Gilimanuk nyebrang, sampai Bali dah. Itu pikiran gue, Gir. Lu driver? Itu pikiran gue. Lo tau gak pikiran istri gue apa? Kita ke Malang dulu ya. Anak-anak biar main dulu di Malang. Itu tuh gue gak pernah kepikiran ke situ tuh, Gir. Berarti emang lu ini ya, hidup lu ya? Straight hidup gue. Enggak, karena gue mikir apa ya? Kan lu terlalu santai kali ya? Bukan, lu tuh berarti liburan mulu kali. Iya, lu berarti tipe orang yang kalau pulang ya pulang gitu. Lu nggak menikmati perjalanan berarti lu. Kayaknya. Iya, maksudnya mumpung lewat kesini dulu, gitu enggak lu ya? Enggak. Kalau istri gue gitu, makanya tapi gue nggak menolak itu gitu. Maksudnya gue nggak defend. Ketika istri gue kesini dulu, ayo. Oh, lu tuh tipe ayoan berarti ya? Karena gue bukan tipe orang yang berencana, Gir. Lu mah cowok gampangan. Kayak kemarin gue sampai ngomong ke istri gue nggak pernah berencana apapun dalam hidup gue. Nggak pernah. Bahkan sekarang punya istri yang sekarang tuh juga nggak ada rencana. Nggak ada, cuman gue niatin. Nggak, serius gue nggak pernah berencana. Kayak istri gue nih nanya, ntar lagi umur sudah 40, berapa tahun lagi gitu. Tua banget sih. Lu lupa lagi. Jauh banget. Terus gue sebagai orang yang masih 20-an. Rencana hidup apa gitu. Nggak bisa jawab gue. Terus anak-anak rencananya mau sekolah di mana? Bisa jawab gue gitu. Bener, gue nggak bisa. Bener-bener yang hidup gue nih ya udah gue
apa yang maksud, tapi gue bukan orang tipe yang menghindar. Di depan gue nih ada apa nih, ya udah kita jalanin itu gitu. Gue rencanain apa gini, enggak. Makanya gue liburan juga nggak pernah. apalagi itu boro-boro Sekali Kalisa ajakin gua kemana. ya, nanti gue rencanain ya. Tapi Tapi lu percaya gue rencanain itu. Tapi biasanya, misalnya gini, Ger kesini yuk gitu. Gimana kalau kita kesini aja? Pasti jawabannya ayo. Karena gue tuh orangnya yang gue sadarin ya. Ini karena istri gue yang ngasih tahu nih. Gue satu tipenya orang adalah tidak berencana. Bukan karena takut gagal, ya nggak takut gagal lah. Kayak contoh kemarin, gue rencana mau nge-gym nih. Jam 6, jam 7. Ajak dia nih, Gir, gym. Jam 10. Jam 10 ya? 9. Ntar Gir, ntar gue nyuci mobil dulu, ntar agak siangan dikit. Udah siapin nih semua Gir. Udah planning. Udah perencana gue nih, gue besok nge-gym, pulang nge-gym, gue tidur siang. Gimana? Tidur siang, malam kondangan, ya kan? Oh gitu, hidup lu. Kan kita kondangan kan, oke gue nge-gym dulu biar bakar kalori, makannya puas gitu kan. Gagal semua. Yang terjadi? Kondangan doang. Gue nge-gym kagak, tidur siang kagak. Tapi ada satu yang, maksud gua dari kegagalan yang lu rencanakan itu, ada ibaratnya ada. Ya ada kegiatan lainnya. Ada apa ya ibaratnya? Ada sesuatu yang hilang nggak tuh, maksudnya kayak gua rugi nih gara-gara. Ya nggak tahu gue Nggak, lu ngerasain gimana? ya gue ngerasain ya udah berarti rencana gue nggak berhasil nih. Nggak apa-apa. Ya udah sekarang gue harus ngapain nih? Harus nyuci, ya gue nyuci gitu. Ya itu bagus, berarti ikhlas. Iya makanya itu gue bukan berarti menghindari apapun. Maksudnya gue kalau sini harus sini ya sini gitu. Makanya gue nggak berencana nih. Apa yang ada gue hadapin. Yang kedua, gue orangnya nggak bisa nolak. Contoh gue udah rencana nih. Karena jam 7 nge-gym. Kayak gue tanya, Gir, gym yuk. Tar aja, habis duhur. Ya gue gagal lo jam 7. Gue ngikutin lu gitu. Gue nggak sekarang aja, nggak pernah gue gitu kan. Pasti gue, yuk, iya gitu. Nah gitu. Itu tuh dua jelek gue tuh. Itu nggak jelek menurut gue. Maksudnya yang bikin gue jadi sewoles ini tuh ya gara-gara itu menurut gue gitu. Ya nggak apa-apa kalau yang penting lo menikmati hal itu dan tidak merugikan orang lain, nggak apa-apa sih menurut gue. Kayak nanya, mau rencana mau beli mobil apa? Kalau punya mobil. Kalau punya mobil. Maksudnya kalau punya duit mau beli mobil apa? Gak ada gue. Ntar aja gitu. Ya, ntar aja gitu. Nanti kita liburan kemana? Jangan tanya gue, lu atur gue bilang gitu. Pokoknya nih duit ada sekian, lu atur dah. Rencanain dah nih duit pakai apa. Lu kasih gue bekal berapa aja dah. Intinya lu tau kegiatan gue adalah olahraga, udah selesai. Lu jadi atlet. Yalah intinya kalau gue adalah orang yang tipe kalau liburan gue liburannya di luar. Kalau gue sih lebih di dalam aja lah. Dalam aja. Ditambah hemat. Makanya lu rencanakan, lu bisa nabung. Rencanakan lagi. Kalau kamu gimana bro? Silakan tulis di komen.